Halo guys, jumpa lagi sama gua Lucky Scan. Sebelum mulai videonya, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga like video ini, hitung-hitung uang parkir ya guys. Selamat menonton dan selamat menikmati. Di video sebelumnya menceritakan Xiaoyan menyerap esensi jiwa yang didapatkan dari aula jiwa, akan tetapi di tengah-tengah penyerapan itu ternyata aula jiwa tidak membiarkan Xiaoyan menyerapnya dengan mudah. Mereka memasang jebakan pada esensi jiwa tersebut. Sulur berduri muncul di salah satu esensi jiwa itu dan melilit tubuh Xiaoyan. Sulur-sulur itu mencoba melahap kesadaran Xiaoyan, akan tetapi di saat Xiaoyan terdesak tiba-tiba jiwa spiritual Xiaoyan mencapai tahap Heavenly State. Spiritual Heavenly State adalah memungkinkan seseorang untuk mewujudkan jiwa mereka. Begitu jiwa seseorang mencapai keadaan Heavenly State, itu tidak berbeda dengan tubuh fisik seseorang. Dimungkinkan untuk memisahkan jiwa seseorang saat bertarung sehingga bisa bergandengan tangan dengan tubuh fisik seseorang. Kerja sama antara keduanya tidak ada bandingannya. Kekuatan seseorang juga akan melonjak berkali-kali lipat. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita mulai ke cerita selanjutnya. Akan tetapi sebelum mulai ceritanya, buat kalian orang-orang baik yang sudah donasi beliin kopi, terima kasih banyak. Energi spiritual yang dipancarkan oleh Xiaoyan begitu kuat membuat orang-orang di pavilion Falling Star tidak bisa mengendalikan tubuhnya, mereka pun memilih untuk pergi. Yao Chen terlihat sangat senang dengan pencapaian Xiaoyan, dalam hatinya ada rasa kebanggaan dalam dirinya karena memiliki murid yang sangat jenius. Aku ingin tahu berapa lama Xiaoyan akan berlatih kali ini. Menghitung hari, Purifying Demonic Lotus akan segera muncul. Berdasarkan informasi yang aku peroleh, aula jiwa diam-diam mulai bergerak. Mereka mengincar api Purifying Demonic Lotus. Feng Zunze, yang berada di belakang Yao Chen mengungkapkan beberapa berita. Tenang, dia akan bangun tepat waktu. Sekarang, kita hanya harus menunggu dia melakukan terobosan. Kita hanya bisa menunggu dia menyerap inti energi dari esensi jiwa. Saat dia sudah bisa mengontrol sisa fluktuasi jiwanya, dia akan segera bangun. Tiba-tiba saja Yao Chen berbalik badan dan memegang bahu Feng Zhu. Wajahnya terlihat teringat sesuatu. Dia berkata, "Oh benar juga, ada sesuatu yang harus aku lakukan, kuserahkan Xiaoyan kepadamu. Aku harus pergi." Tanpa mendengarkan pendapat Feng Zhu, Yao Chen langsung melesat pergi terbang ke langit. Feng Zhu mencoba menghentikan Yao Chen. Dia berkata, "Apa kau ingin meninggalkanku lagi?" Yao Chen kembali sialan. Feng Zhu terlihat sangat frustasi, auranya sangat muram. Dia berkata sambil memegang jidatnya. "Sepertinya sekarang aku harus mengeluarkan perintah bahwa tidak ada yang diizinkan memasuki area dalam jarak 10.000 kaki dari tempat Xiaoyan berlatih. Sial, ini pasti akan membuatku pusing." Hari demi hari berlalu di tengah pelatihan yang tenang ini, tetapi fluktuasi spiritual yang menyebar dari gunung tidak menghilang. Sebaliknya, itu secara bertahap tumbuh lebih kuat, dan setelah sebulan, hampir seluruh alam pavilion Star terpengaruh oleh tekanan itu. Karenanya, selain beberapa orang, yang lain hanya bisa menyerah terbang dengan wajah pahit. Mereka hanya bisa menahan tekanan spiritual yang menekan punggung mereka dengan memilih untuk berjalan di tanah. Semua murid pavilion Falling Star terlihat sangat lesu karena tekanan itu yang tidak berhenti selama 1 bulan lebih. Kemudian senior King Luan menimpuk kepala mereka dengan kertas. Dia berkata, "Mana semangat kalian sebagai murid pavilion Falling Star? Saat dihadapkan dengan tekanan seperti ini kalian hanya bisa merengek. Ini adalah tekanan dari Heavenly State. Ini kesempatan yang langka untuk memurnikan spiritual kalian. Semakin lama kita bisa menahannya, semakin besar pula hasil yang kita dapat. Jadi semangatlah." Mendengar apa yang dikatakan senior King Luan, mereka pun menjadi berapi-api. Mereka berteriak, "Saudari King Luan, benar kekuatan spiritual sangat sulit ditingkatkan. Kita tidak bisa menyiakan kesempatan yang diberikan oleh Tuan Muda kepada kita." Meskipun tekanan ini menyebabkan banyak orang merasa sangat buruk, mereka merasakan kekuatan spiritual mereka tumbuh secara samar-samar setelah secara bertahap terbiasa dengan tekanan tersebut. Hal ini menyebabkan banyak murid merasa terkejut. Mereka bukanlah alkemis dan secara alami hanya menemukan sedikit kesempatan untuk memperkuat kekuatan spiritual mereka. Mereka senang bisa berkembang karena pelatihan khusus ini. Kekuatan spiritual yang kuat akan sangat membantu pelatihan seseorang. Setelah memberi semangat kepada para murid, King Luan langsung pergi. Melihat itu salah satu murid bertanya, "Senior, mau pergi kemana?" Sambil memandang gunung tempat Xiaoyan berada, King Luan menjawab, "Aku adalah murid yang paling senior, jadi aku harus menantang diriku dengan kesulitan yang lebih besar."
Aku tidak bisa mempermalukan masterku. Setelah merasakan beberapa manfaat, tidak ada yang terus mengeluh. Beberapa murid berbakat memandang situasi ini sebagai pengalaman pelatihan yang langka. Tidak hanya mereka mencoba untuk tidak meninggalkan paviliun Falling Star, mereka bahkan mulai mencoba berjalan perlahan ke arah gunung tempat Xiao Yan berlatih. Para murid paviliun Falling Star yang mencari tekanan, akan mengalami kekuatan spiritual mereka mulai melonjak. Bagaimanapun, tekanan spiritual dari Heavenly State bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung sembarang orang. Setelah gelombang pertama murid merasakan manfaatnya, semakin banyak murid mulai mengikuti jejak mereka. Dalam sekejap, seluruh alam bintang sekali lagi menjadi hidup. Puluhan ribu murid paviliun bintang jatuh perlahan-lahan berjalan selangkah demi selangkah menuju gunung tempat Xiao Yan berlatih. Seolah-olah mereka berjalan di dalam rawa. Setiap langkah yang mereka ambil membuat mereka lelah. Setelah keinginan untuk berlatih menyebar, bahkan beberapa sesepuh dari paviliun Falling Star tidak bisa menahan diri untuk tidak mengikuti pelatihan khusus semacam ini. Bahkan membuat Feng Zhu tercengang oleh keadaan Falling Star. Mereka merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Tak disangka Xiao Yan akan menyebabkan keributan besar. Untungnya, pelatihan semacam ini adalah pengalaman yang sangat langka bagi murid paviliun bintang jatuh. Suasana aneh di alam bintang ini berlanjut selama sekitar 50 hari. Baru setelah itu atmosfer ini menghilang ketika tekanan spiritual perlahan-lahan berkurang. Terlihat Xiao Yan masih duduk di puncak gunung. Dia terus melakukan latihan. 2 bulan pun berlalu, di situ ada Xiao Xiao yang bermain burung karena tekanan Xiao Yan bahkan burung pun tidak bisa terbang. Terlihat Xiao Xiao merasa sangat bosan dia menunggu ayahnya selama 2 bulan tetapi ayahnya tidak kunjung bangun juga. Xiao Xiao merasa sangat kesepian dia ingin bermain dengan ayahnya lagi. Melihat Xiao Xiao yang merengek Xian di sampingnya sambil makan apel berkata, "Tenang saja Xiao Xiao, sudah hampir selesai. Aku bisa merasakan fluktuasi kekuatan spiritualnya menjadi semakin tenang dan tekanannya semakin lemah." Xiao Yan hampir bisa mengontrolnya. Tiba-tiba energi di sekitar Xiao Yan berfluktuasi. Dia merasakan rasa sakit di dahinya seketika dahinya memancarkan cahaya. Rasa sakit yang tiba-tiba ini menyebabkan Xiao Yan menjadi agak kusam. Sementara Xiao Yan merasa terkejut, gugus cahaya misterius di benaknya, yang telah diperoleh dari peta kuno api Purifying Demonic Lotus, berguncang dengan keras pada saat ini. Gerakan ini menyebabkan Xiao Yan tiba-tiba memahami sesuatu. Dia merasa sangat terkejut saat dia melihat ruang terdistorsi di udara. Hatinya bergumam, tempat ini adalah lokasi di mana api Purifying Demonic Lotus akan turun. Hanya api Purifying Demonic Lotus yang mampu menyebabkan gugus cahaya misterius di dalam pikiran Xiao Yan bereaksi. Dengan cepat Xiao Yan menggunakan avatar jiwanya untuk mengecek tempat itu. Dengan kecepatan kilat avatar jiwanya menuju ke tempat cahaya berwarna merah yang diduga itu adalah tempat api Purifying Demonic Lotus. Xian dan Xiao Xiao yang melihat avatar Xiao Yan melesat seperti roket hanya bisa bengong. Xiao Xiao berkata, "Kenapa ayah ada 2?" Xian yang menyadari bahwa itu adalah avatar jiwa juga merasa kaget, karena avatar itu sendiri bisa melawan seorang Dao Sheng bintang 2. Setelah menempuh ribuan mil jauhnya, akhirnya avatar jiwa Xiao Yan sampai di tempat di mana api Purifying Demonic Lotus akan turun. Xiao Yan memandangi tempat itu sejenak sebelum akhirnya mendekat. Xiao Yan menyentuh api itu tetapi Xiao Yan merasa tangannya terbakar. Hanya api Purifying Demonic Lotus yang dapat menyebabkan Xiao Yan, yang memiliki perlindungan dari 5 jenis api surgawi, merasakan sakit yang membakar. Ruang di sekitarnya tiba-tiba bergejolak sementara Xiao Yan sedang melihat api itu, tiba-tiba dikejutkan dengan serangan jiwa yang mendadak. Fluktuasi spiritual yang sangat kuat tiba-tiba melonjak keluar dari ruang angkasa. Sesaat kemudian banyak rantai merah yang mengelilingi Xiao Yan. Siapa ini? Reaksi Xiao Yan cukup cepat. Dia pulih seketika setelah mengalami serangan itu dan dengan cepat menyusutkan jiwanya. Pada saat yang sama, suara gemuruh terdengar. Karena penyerang dapat menyebabkan dia menderita beberapa kerusakan, jelas bahwa kekuatan spiritual pihak lain tidak lebih lemah darinya. "Kau adalah Xiao Yan anggota klan Xiao Kan." Hati Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar suara samar yang dipancarkan dari ruang kosong. Pada saat yang sama, Xiao Yan memancarkan fluktuasi spiritual. "Siapa kamu? Mengapa kau menyerangku?" Adegan berpindah di luar gunung, terlihat energi spiritual yang dikeluarkan oleh Xiao Yan kembali melonjak, bahkan menjadi semakin besar dibanding sebelumnya.
Sontak membuat semua orang yang berada di paviliun Falling Star menjadi kaget. Mereka bertanya-tanya apa yang terjadi kepada Xiaoyan. Ziyan pun dengan sigap memeluk Xiao Xiao agar tidak terkena dampak fluktuasi dari energi yang dikeluarkan oleh Xiaoyan. Terlihat wajah Xiao Xiao sangat takut, dia khawatir dengan ayahnya. Ziyan pun berkata, "Apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi pada Xiaoyan? Sepertinya ada sesuatu yang terjadi pada avatarnya. Apakah itu juga berdampak pada tubuhnya?" Di tempat tubuh Xiaoyan berada, terlihat energi spiritual di tubuhnya melonjak. Api ungu yang di sampingnya mulai mengamuk. Wajah Xiaoyan terlihat sedang merasakan rasa sakit yang tak terlukiskan. Adegan berpindah lagi di tempat avatar Xiaoyan berada. Suara misterius itu terdengar lagi. "Awalnya aku berencana untuk menunggu sampai api Purifying Demonic Lotus muncul dahulu sebelum mengurusmu. Tapi karena kau berani mengintip lokasi di mana api iblis akan lahir, kau harus ikut denganku ke Aula Jiwa. Esensi jiwa dari Aula Jiwaku bukanlah sesuatu yang dapat dinikmati siapapun." Setelah suara acuh tak acuh itu terdengar, Xiaoyan tiba-tiba merasakan semua yang ada di sekitarnya sepertinya telah berubah menjadi penjara. Jiwa Xiaoyan sudah terlilit oleh rantai-rantai merah. Setelah mendengar suara itu, sontak Xiaoyan menyadari bahwa suara itu adalah ketua Aula Jiwa. Setelah jiwanya terjerat oleh rantai-rantai itu, Xiaoyan menyadari bahwa teknik ini adalah rantai pengekang jiwa yang dulu pernah digunakan untuk menangkap gurunya. Kemudian Xiaoyan tidak membiarkan hal itu terjadi dan tidak mau hanya menunggu untuk ditangkap. Dia mengepalkan tinjunya dan berteriak, "Meski aku harus meledakkan tubuhku, aku tidak sudi mati di tanganmu." Seketika itu juga api ungu keluar dari jiwa Xiaoyan, akan tetapi rantai-rantai itu tetap utuh bahkan tidak terbakar sedikitpun. Tiba-tiba saja ruang di langit berfluktuasi, ada cahaya putih seperti petir yang mengarah ke tubuh Xiaoyan. Seketika itu juga rantai kepala Aula Jiwa langsung hancur. "Hun Miseng, bukankah terlalu berlebihan bagimu untuk menyerang seseorang dari generasi muda mengingat statusmu?" Suara samar tua tiba-tiba terdengar sementara energi hitam besar menyerang Xiaoyan. Sebuah energi putih yang sama besar terbentuk di langit dan keduanya tiba-tiba bentrok satu sama lain. Badai spiritual yang mengerikan meluas saat pembatasan ruang sekitarnya dihancurkan. "Hantu tua, kau juga sedang memantau api Purifying Demonic Lotus." Kepala Aula dari Hall of Souls segera berteriak setelah serangannya diblokir. "Aku hanya tidak ingin itu mendarat di tangan Aula Jiwamu," suara tua itu perlahan menjawab. Xiaoyan yang melihat adegan itu terjadi sementara dia berada di tengah-tengah mereka. Xiaoyan hanya terbengong. Dia bertanya-tanya di hatinya, siapa orang misterius ini yang menolongku? "Tinggalkan tempat ini." Suara misterius yang menolongnya terdengar di dalam hati Xiaoyan saat penjara spasial itu hancur. Xiaoyan merasakan jiwanya sepertinya didorong dengan keras. Suara seperti guntur muncul di samping telinganya. Dalam waktu singkat, jiwanya telah kembali ke tubuhnya. Xiaoyan terbangun dengan mengeluarkan keringat dingin. Terlihat sudah ada Xiaoyi, King Lin dan yang lainnya. Mereka melontarkan banyak sekali pertanyaan kepada Xiaoyan. Xiaoyan tertunduk, keringat masih bercucuran di wajahnya. Dia berkata, "Aku barusan bertemu dengan ketua Aula Jiwa Hun Miseng." Mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan, Xiaoyi terkejut. "Aku terheran-heran makan daging sapi dengan sayur kol." Beberapa saat kemudian Xiaoyan menjelaskan semua apa yang telah terjadi. Intinya jika tidak ada orang misterius yang menyelamatkannya, jiwa Xiaoyan pasti akan dalam bahaya. Setelah mendengar cerita dari Xiaoyan, Feng Zunze di sampingnya mengutarakan pendapatnya. Dia berkata, "Kekuatan spiritualmu mungkin sangat kuat, tapi jika dibandingkan dengan ketua Aula Jiwa, tubuhmu masih sangat lemah." Xiaoyan hanya mengangguk. Ziyan di sampingnya pun berkata, "Purifying Demonic Lotus akan segera muncul, saat itu terjadi pertarungan pasti akan pecah." Setelah Xiaoyan mendengarkan pendapat dari senior Feng Zunze, dia pun mengerti betapa lemahnya dia jika dibandingkan dengan ketua Aula Jiwa. Xiaoyan pun menanyakan di mana gurunya karena dari tadi dia tidak melihatnya. Mendengar pertanyaan Xiaoyan, senior Feng Zunze menjadi kesal. Dia berkata, "Jangan menyebut namanya, bajingan itu kabur dan meninggalkan urusan paviliun padaku." Beberapa saat kemudian Yao Chen tiba-tiba masuk tanpa mengetuk pintu. Dengan muka anehnya dia berteriak, "Sudah lahir, sudah lahir." Xiaoyan pun kaget. Dia bertanya, Apa yang lahir?" Yao Chen pun menunjuk keluar dan berkata, "Pil tingkat 9 sudah lahir."